Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya, Mimin AR30. Kali ini, saya akan membawakan spoiler Swallow Star Season 3 versi novel. Tanpa banyak cocot, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya, masih di dunia virtual. Ketika Luo Feng mau berlatih, tiba-tiba gurunya datang menemuinya. Dia pun bingung. Padahal gurunya pemimpin kota telah memintanya untuk datang menemuinya setelah 10 pertempuran. Tetapi sekarang dia baru melakukan 2 pertempuran, tapi gurunya sudah menemuinya. Apakah Anda akan membuat gerakan kedua? Tanya pemimpin kota sambil melihat Luo Feng. Ya, jawab Luo Feng dengan hormat. Menurutku, langkah pertama kebijakan bulan atau peta khotbah 10.000 bintang tidak cukup. Itulah sebabnya aku perlu membuat gerakan kedua. Jadi, Anda mempelajari keduanya? Tanya pemimpin kota. Ya, Luo Feng tidak ragu sedikit pun. Pemimpin kota itu mengerutkan kening dan berkata dengan suara serak. Apakah kamu sudah terlibat dalam pertarungan? Ya, 2 kali, jawab Luo Feng. Saya nyaris tidak memenangkan yang pertama, tapi kalah di yang kedua. Apa pendapatmu tentang itu? Tanya pemimpin kota. Saya menyadari bahwa kekuatan dan harta karun itu penting, jawab Luo Feng. Untuk satu hal, harta karun tidak dapat digunakan sepenuhnya. Jika pemiliknya tidak cukup kuat, ditambah lagi seseorang akan dirugikan dalam pertempuran melawan musuh di level yang sama jika dia tidak memiliki harta karun. Bagiku, aku memiliki harta yang cukup, sedangkan saya perlu meningkatkan kekuatanku. Baik Luo Feng dan pemimpin kota, keduanya berdiri di antara bintang-bintang di lapangan latihan dan terlibat dalam pertanyaan dan jawaban. Bukankah pertempuran ini membuatmu menyadari bahwa kamu membuang-buang waktu untuk mencoba mengikuti jalur pembaca roh? Pemimpin kota itu memarahi Luo Feng dengan suara parau. Suara itu langsung mengenai pikiran Luo Feng, namun Luo Feng tetap sangat tegas. Buang-buang waktu? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Tidak, saya merasa seperti diperkuat, dan itu jalan yang benar untukku. Pemimpin kota itu menggelengkan kepalanya. Menyerahlah, menyerah pada jalur pembaca roh dan fokus pada jalur petarung. Pemimpin kota itu mendesak. Luo Feng linglung dan menatap pemimpin kota yang telah membimbingnya selama ini. Mengapa? Luo Feng bertanya. Saya memiliki kemauan yang kuat dan saya mewarisi suara iblis jenderal yang memberiku amplitudo frekuensi tinggi. Saya bisa membuat pencapaian besar mengikuti jalur pembaca roh. Tapi Anda bisa mencapai hal-hal yang lebih besar jika Anda mengikuti jalur petarung, kata pemimpin kota. Bisakah Anda menjelaskan? Kata Luo Feng sambil membungkuk. Pemimpin kota memandang muridnya. Aku akan menjelaskannya, kata pemimpin kota dengan sungguh-sungguh. Pertama-tama, Anda adalah seorang prajurit hitam. Kedua, Anda mengikuti jalan Dewa Binatang. Luo Feng mendengarkan dengan cermat. Prajurit hitam telah menjadi legenda di benua Sungai Darah, kata pemimpin kota. Menjadi prajurit hitam berarti gen Anda cocok dengan Dewa Binatang, dan Anda dapat secara signifikan meningkatkan gen Anda menggunakan darah Dewa Binatang di masa depan. Gen adalah fondasi. Selain itu, Dewa Binatang yang mati di tanah Sungai Darah berkonsentrasi pada pertempuran jarak dekat. Ingat, pembaca roh tidak akan pernah bisa mencapai puncak dengan mengikuti jalan Dewa Binatang. Pemimpin kota itu memandang Luo Feng, dan Luo Feng pun bingung. Tidak pernah bisa mencapai puncak. Kamu harus mengikuti jalur petarung untuk menyamai level Dewa Binatang, kata pemimpin kota. Kamu adalah seorang prajurit hitam, jadi kamu memiliki konstitusi yang sangat langka.
Fakta bahwa kamu bisa berkembang begitu cepat di jalur Dewa Binatang menunjukkan bakatmu yang luar biasa. Bagaimana kamu bisa menyanyiakannya? Kamu cenderung menjadi master alam semesta jika Anda mengikuti jalan petarung. Memang sulit, tetapi kesuksesan dijamin. Jika Anda hanya mengikuti keinginan Anda sendiri, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk menjadi master alam semesta. Luo Feng pun terdiam. Beberapa klan kecil bahkan tidak tahu tentang rahasia ini, kata pemimpin kota. Beberapa telah mencoba kedua jalur seperti Anda. Yang konyol karena mereka tidak akan pernah bisa mencapai puncak. Ambil saja Silodu sebagai contoh. Dia terjebak di tantangan terakhir dan tidak pernah berhasil melewatinya. Pikirkan baik-baik dan beri aku jawabannya setelah kamu selesai. Setelah itu, pemimpin kota itu berbalik dan Luo Feng tetap diam. Apakah saya hanya bisa mengikuti jalur petarung jika saya ingin cocok dengan Dewa Binatang? Luo Feng merenung. Menjadi seorang prajurit hitam berarti genku cocok dengan Dewa Binatang. Betul sekali, saya mempelajari panduan 9 volume. Setelah itu, genku meningkat tajam, melebihi manusia, dan begitulah caraku menggabungkan seluruh kristal sungai darah. Satu jalan diberikan oleh guru pemimpin kota. Saya harus mengikuti jalan petarung dan Dewa Binatang, dan saya cenderung menjadi sekuat Dewa Binatang, yang berarti saya akan menjadi master alam semesta. Sementara pembaca roh ditawarkan oleh guru tamu gunung yang duduk, saya akan berkonsentrasi pada manual 9 volume dan tidak perlu membuat teknik rahasia dalam bentuk apapun, karena saya akan bertanggung jawab atas menara bintang ketika saya menjadi lebih kuat di masa depan. Lagi pula, kedua murid guru tamu gunung yang duduk adalah master alam semesta, yang berarti saya lebih mungkin menjadi master alam semesta dengan mengikuti jalan ini. Belum lagi ada salah satu harta yang paling kuat, yaitu menara bintang. Yang mana yang harus saya pilih? Skenario yang berbeda melintas di benak Luo Feng. Dia tersenyum. Mengapa saya harus repot-repot? Saya akan mengikuti dua jalur, karena masing-masing menawarkan kesempatan bagiku untuk menjadi master alam semesta. Luo Feng kembali bersemangat. Saya tidak seperti Bolan yang membagi fokusnya menjadi dua hukum. Meskipun sepertinya saya mengikuti jalur petarung dan jalur pembaca roh, pada dasarnya saya mengikuti jalur Dewa Binatang, dan saya bisa belajar bagaimana menggabungkannya jika saya mengikuti kedua jalur. Di antara bintang-bintang, pemimpin kota berdiri di gampan cukup lama. Guru, Luo Feng akhirnya berkata dengan hormat. Apakah Anda sudah membuat keputusan? Tanya pemimpin kota itu dengan tenang. Ya, jawab Luo Feng. Saya telah memutuskan untuk mengikuti kedua jalan tersebut, dan saya akan melepaskan salah satunya jika saya menyadari bahwa saya telah membuat keputusan yang salah di masa depan. Pemimpin kota itu beralih ke Luo Feng. Saya tidak akan mengatakan lebih banyak tentang ini karena Anda telah mengambil keputusan. Saya akan melihat seberapa jauh Anda bisa melangkah dengan mengikuti kedua jalur, kata pemimpin kota. Luo Feng memandang gurunya. Baiklah, pemimpin kota itu mengangguk. Tidak apa-apa membuat kesalahan. Yang terpenting adalah apakah Anda bisa bertahan dan menaruh hati Anda di dalamnya. Luo Feng berlutut. Terima kasih guru. Mari kita mulai latihannya, kata pemimpin kota. Luo Feng pun menghilang dan binatang bertanduk emas itu muncul. Luo Feng mengikuti jadwal seperti biasa dan mulai dengan kebijakan bulan, diikuti oleh peta khotbah 10.000 bintang. Di daerah pedesaan alam semesta, wilayah rahasia bunga hitam, di dalam neraka es, berita menyebar bahwa Luo Feng telah berhasil selamat dari titik dewa kematian dan pandangan perak dan melarikan diri. Namun, tidak ada komunikasi lanjutan di neraka es dan detektor yang dibawa Luo Feng terputus. Itu tidak realistis untuk membangun dunia virtual internal di dalam neraka es. Selain itu, ada perselisihan di antara makhluk-makhluk yang kuat.
dan mereka sangat bermusuhan satu sama lain, sehingga mereka akan bertarung satu sama lain kapanpun mereka bertemu. Hanya beberapa teman atau yang sederajat akan berkumpul sesekali. Akibatnya, hanya sepertiga dari makhluk itu yang tahu tentang apa yang telah dilakukan Luo Feng setelah lebih dari setengah tahun berlalu. Di salju bagian utara neraka es berdiri sebuah istana yang spektakuler dengan balok-balok es berserakan di sekelilingnya. Karakter ras iblis dibuat di atasnya yang jelas merupakan peringkat neraka es. Tanpa ragu, di dalam istana hidup makhluk yang sangat istimewa, yaitu Serigala Langit, salah satu dari 5 kaisar yang tak terkalahkan. Selain itu, dia adalah editor peringkat dan juga pemarah. Dikatakan bahwa Serigala Langit adalah makhluk yang kejam dan ganas, sedangkan Serigala Langit yang tinggal di sini bisa dibilang salah satu yang paling damai. Di tahta es yang luar biasa duduk iblis seperti gunung dengan panjang sekitar 15 km. Itu ditutupi dengan rambut bersalju dengan ujung emas, memberikan tampilan lingkaran cahaya di sekelilingnya. Ada 3 ukiran aneh berbentuk bekas luka di dahinya. Dia adalah Serigala Langit. Tuan, sepertinya peringkat perlu diperbarui. Apakah ada pertempuran baru? Tanya Serigala Langit. Ya, itu adalah manusia yang bertarung dengan Kaisar Kilat Petir dan Mata Perak. 5 pelayan bersisik berdiri di istana dan mereka setingkat pejabat. Manusia! Serigala Langit tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap mereka. Di mana manusia itu? Temukan manusia itu sekarang juga. Para pelayan linglung. Tuan, pertarungan sudah lebih dari setengah tahun yang lalu. Lebih dari setengah tahun? Serigala Langit menggeram ketika manusia muncul di neraka es. Mata Perak mencarinya di depan umum. Di sisi lain, Serigala Langit telah mengirim para pelayannya untuk mencarinya secara diam-diam, tetapi akhirnya menyerah untuk mencarinya. Dia tidak menyangka berita itu akan datang lebih dari setengah tahun terlambat. Ini tidak bisa berlanjut, kata Serigala Langit. Dia berdiri dengan 4 cakar di singgasana. Para pelayannya berlutut di bawah ketakutan akan kekuatannya. 5 pelayan tetap diam dan berlutut. Serigala Langit tampak garang. Bahkan jika manusia menunjukkan dirinya suatu saat nanti, dia akan menghilang lagi saat aku mendapat berita. Serigala Langit menyadarinya dan dengan cepat membuat keputusan. Siapkan tablet esnya, dia berkata dengan suara yang dalam. Ya Tuan, jawab para pelayan. Salah satu dari mereka membalikkan tangannya dan meletakkan tablet es raksasa berbentuk batang di tanah. Serigala Langit turun dari singgasana dan menuju tablet. Ceritakan tentang 2 pertempuran itu, kata Serigala Langit. Ya Tuan, manusia melawan Kaisar Kilat Petir lebih dulu, dan Kaisar itu ditekan oleh manusia. Selain itu, manusia itu begitu cepat sehingga Kaisar Kilat Petir tidak bisa melarikan diri dan dia terpaksa membakar tubuhnya. Namun, dia masih lebih lambat daripada manusia itu meskipun telah membakar tubuhnya. Kelima pelayan menceritakan kisah itu satu persatu. Meskipun beberapa detail tidak disebutkan, mereka menyebutkan semua poin penting. Serigala Langit menatap tablet es itu. Tring! Tulisan ras iblis muncul di tablet satu persatu dan peringkat baru ditentukan. Pertama, Anjing Darah. Kedua, Mata Perak. Ketiga, Serigala Langit. Keempat, Angin Hitam. Kelima, Cian. Keenam, Manusia. Makhluk-makhluk ini diberi nama menurut ras mereka, misalnya Cian, Manusia, dan Serigala Langit. Adapun Anjing Darah, Mata Perak, dan Angin Hitam, mereka telah diberi nama-nama ini karena penampilan mereka. Peringkat segera ditentukan dan setiap nama disertai dengan deskripsi. Nama-nama dan deskripsinya hampir memenuhi tablet es, hanya menyisakan kekosongan besar di atasnya. Para pelayan bingung dan mulai bergumam. Guru selalu menyusun peringkat dari atas ke bawah. Mengapa ini berubah? Ya, saya belum pernah melihat Tuan melakukan ini. Saat mereka mendiskusikan ini, tiba-tiba tulisan ras iblis mulai muncul di bagian kosong.
Siapapun yang membawa manusia kepadaku akan dilindungi selamanya, dan aku bersumpah tidak akan membunuhnya jika aku melihat manusia. Saya bersumpah untuk semua neraka es, dan tablet ini adalah buktinya." Selesai, serigala langit mengangkat kepalanya. "Buat 900 salinan ini dan kirim ke puncak gunung di seberang." "Ya Tuan," kelima pelayan menjawab dengan hormat. Mereka membuat 900 salinan secara instan, dan salah satunya tentang membawa tablet ini. Dia terbang menuju gunung dekat laut es di mana peringkat biasanya didistribusikan. Itu adalah zona bebas pertempuran yang telah disepakati oleh semua orang di neraka es. Tablet-tablet itu dibawa pergi dan makhluk satu demi satu, dan pesan serigala langit menyebar ke seluruh neraka es. Perlindungan serigala langit. Kecuali serigala langit mati, tidak ada yang bisa membunuhku jika aku bisa mendapatkan perlindungannya. Akankah serigala langit mengingkari janjinya? Tapi bagaimana mungkin serigala langit mengumumkan hal itu melalui peringkat dan membuatnya diketahui semua orang? Dia tidak mungkin mengingkari janjinya dan mempermalukan dirinya di depan umum. Cepat temukan manusia itu. Benar, ayo kita cari manusia itu. Semua makhluk lain bergerak kecuali yang terkuat. Mereka mengabdikan diri mereka dengan sepenuh hati untuk menemukan Luo Feng. Namun, tempat tinggal Luo Feng tersembunyi jauh di dalam salju, dan ada detektor mikro di sekitarnya. Bahkan jika beberapa makhluk benar-benar tiba di sana, mereka tidak dapat mendeteksi Luo Feng kecuali mereka menghancurkan seluruh tempat dan memaksa Luo Feng keluar. Makhluk-makhluk itu dengan gigih mencari manusia selama ratusan tahun. Setelah itu, antusiasme berangsur-angsur mereda, namun masih ada beberapa kaisar lemah yang terus mencari. Di salah satu pulau di laut, Luo Feng berpakaian hitam, duduk di pantai menyaksikan air yang pasang. Adapun binatang bertanduk emas itu tinggal di dunia dalam dan meniru patung dewa binatang. "Sudah 1000 tahun, kata Luo Feng. "Saya pikir itu hampir tidak mungkin untuk ditingkatkan, karena konsepsiku tentang dewa binatang mencapai level 20 dari jembatan surgawi 1000 tahun yang lalu. Sebaliknya, perlahan tapi terus meningkat." Luo Feng tersenyum. "Namun, ada celah besar antara level 20 dan level 21 yang membutuhkan waktu 10 kali lebih lama daripada meningkatkan dari level 19 menjadi 20, pikir Luo Feng. Waktu pun berlalu. Binatang bertanduk emas itu berkonsentrasi pada gerakan 7 Nansen dan mencoba memahami konsep dewa binatang dengan menyalinya. Bentuk manusia yang sedang mempelajari kebijakan bulan dan peta khotbah 10.000 bintang. Gurunya, pemimpin kota, memberikan lawan yang berbeda berdasarkan kelemahan gerakan Luo Feng, di mana Luo Feng memperbaiki gerakannya dan meningkat tajam. Dia sudah bisa membuat gerakan baru berdasarkan bab kedua dan menerapkan hukum dengan cara komprehensif yang luar biasa. Luo Feng membutuhkan 1600 tahun untuk membuat langkah kedua untuk kebijakan bulan. Baik gerakan pedang dan sayap sabu bisa dimanfaatkan. Satu gerakan pedang bisa menghancurkan rintangan apapun, itu maha kuasa. Namun Luo Feng mengalami beberapa kesulitan saat mempelajari peta khotbah 10.000 bintang. Luo Feng awalnya berpikir bahwa dia bisa membuat gerakan kedua dari peta 10 kali lebih cepat daripada membuat gerakan kebijakan bulan. Bagaimanapun, dia sudah berpengalaman, namun itu jauh lebih sulit dari yang diperkirakan. Di dalam istana Pulau Guntur di alam semesta virtual, Luo Feng masuk ke istana, berhenti di tengah jalan dan menyapa. "Guru, saya telah membuat langkah kedua untuk keduanya. Tolong beri saya beberapa nasihat." "Kamu sudah sadar kan?" Terdengar suara dari aliran udara yang tak terbatas. "Saya menyadarinya," kata Luo Feng dengan hormat. "Bahwa saya telah mengira akan lebih mudah membuat gerakan senjata roh jika saya tahu cara membuat gerakan untuk pertempuran jarak dekat. Namun, saya pikir itu tidak semudah itu. Kamu menciptakan teknik sangat rahasia daripada yang biasa-biasa saja.
ada perbedaan mendasar antara kode rahasia pertempuran jarak dekat dan senjata roh. Tentu saja, semakin kamu mempelajarinya, semakin jelas perbedaannya. Kamu masih bisa mengacu satu sama lain saat membuat gerakan pertama atau kedua. Tetapi tidak ada gunanya Anda memulai gerakan ketiga dan keempat. Terlebih lagi, itu hanya akan memperlambat Anda jika Anda melakukannya saat Anda membuat gerakan kelima, apalagi yang keenam. Dan itu akan menjadi usaha yang mustahil untuk membuat gerakan ketujuh yang mewakili kekuatan seorang master alam semesta. Luo Feng terkejut. Mengecarkan konsentrasi Anda memang dapat membantu Anda pada awalnya dengan menambahkan satu kode misterius di kode lain, kata pemimpin kota. Namun mereka hanya akan berdampak negatif satu sama lain ketika Anda mencapai level yang lebih tinggi, membuatnya sulit untuk membuat satu gerak lagi. Anda pikir makhluk yang kuat takut menyia-nyiakan waktu? Tidak, mereka memiliki kehidupan yang kekal dan tidak peduli waktu. Yang benar-benar mereka takuti adalah kehilangan kesempatan untuk mencapai puncak selamanya. Apakah Anda masih berpegang pada cara Anda sendiri? Ya, Luo Feng mengangguk. Bagus, kamu masih memenuhi syarat untuk membuat kesalahan. Semoga saja kamu akan berubah pikiran saat mulai membuat langkah keempat. Luo Feng membungkuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Teruskan. Tunjukkan bahwa pencapaianmu besar. Suara gurunya tidak jelas. Ya guru, Luo Feng membungkuk berpikir bahwa dia pasti akan membuktikannya dengan prestasinya. Ciu. Luo Feng lenyap dan kesadarannya kembali ke kenyataan. Di dalam gua neraka es di timur, Luo Feng akhirnya membuka matanya. Dia telah duduk di ruang tamu dengan menyilangkan kaki. Tunggu saja guru, kata Luo Feng. Dia telah kehilangan kegembiraan yang seharusnya dia miliki setelah membuat gerakan baru. Sebaliknya, yang dia miliki hanyalah niat untuk bertempur. Saya membutuhkan kenyataan untuk memberitahuku bahwa saya salah. Luo Feng meninggalkan gua dan tiba di permukaan salju. Dia berjalan perlahan di atas salju. Master alam semesta adalah puncak alam semesta, kata Luo Feng pelan. Namun, tidak semua master sama kuatnya. Pemimpin kota berada di level teratas. Kakak kedua Kaisar Api berada di level menengah. Dan kakak pertama Putih level rendah. Terlepas dari itu, mereka semua mempesona di antara miliaran klan di alam semesta. Namun demikian, Kaisar Api tidak memiliki harta karun seperti Menara Bintang. Meskipun ia memiliki 2 harta karun, sedangkan harta Putih mungkin lebih rendah dari yang dimiliki Kaisar Api. Kekuatan bintang memicu perang antara 4 klan teratas untuk berdiri kokoh di antara bintang-bintang di medan perang di luar domain. Menara Bintang memang harta karun yang paling kuat. Luo Feng mengangguk dalam diam. Menurut tamu gunung yang duduk, ketika Luo Feng menjadi kesatria alam semesta dan mengumpulkan potongan logam terakhir untuk panduan 9 volume, dia hampir bisa mengoperasikan seluruh menara bintang. Dan jika dia berhasil melakukan itu, dia bisa memiliki otoritas untuk berbicara dengan para ahli alam semesta secara setara. Itu berarti aku akan menjadi setara dengan para master alam semesta ketika aku menjadi kesatria alam semesta. Selama aku bisa mengoperasikan menara bintang, pikir Luo Feng. Dalam hal ini, saya tidak boleh menyia-nyiakan harta ini yang diidam-idamkan bahkan oleh yang paling berkuasa di alam semesta. Inti dari setiap elemen peta bintang adalah pengontrol jiwa yang berharga. Semakin Luo Feng memikirkannya, semakin yakin dia bahwa dia benar mengikuti jalur pembaca roh. Kata guru, mengikuti kedua jalur berarti gagal membuat gerakan ketujuh. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Namun, pemimpin kota juga mengatakan sebelumnya bahwa tidak ada manusia yang bisa menjadi master alam semesta setelah mengikuti jalan dewa binatang. Mungkin beberapa individu dari ras barbar berhasil melakukannya. Tentu saja itu hanyalah pengecualian, kata Luo Feng. Pengecualian tidak bisa mewakili apapun. Mungkin gurunya sedikit berlebihan
untuk meyakinkanku. Luo Feng berjalan selangkah demi selangkah di atas salju. Pikiran terus membanjiri pikirannya yang dipenuhi dengan perkataan gurunya itu. Sementara itu, di tempat lain, ada makhluk yang bersembunyi di balik lempengan es, di puncak gunung es, menatap kekosongan yang jauh. Itu siapa? Sosok buram itu gemetar dan terbang, mendarat di hamparan salju yang jaraknya puluhan juta kilometer. Itu adalah makhluk logam dengan kilo logam di sekujur tubuhnya. Matanya seperti batu rubi dan tubuhnya membungkuk seperti cita. Dia menatap langkah kaki di atas salju. Aku belum pernah melihat langkah kaki seperti ini. Dia memeriksanya dengan punggung ditekuk. Setelah itu dia cerah. Apakah ini milik manusia? Jika demikian, ini hari keberuntunganku. Su, dia lepas landas di sepanjang pemandangan, memperhatikan langkah kaki lain yang jauhnya ribuan kilometer. Dia berteleportasi berulang kali ke arah langkah kaki, dan setelah puluhan kali melakukannya, dia melihat bayangan berkeliaran di salju. Setiap langkah yang diambilnya lebih dari 1000 kilometer. Hahaha, itu manusia. Makhluk logam itu sangat gembira. Akulah yang pertama menemukannya, yang artinya aku tidak perlu hidup dalam ketakutan lagi. Su, dia terjun ke arah Luo Feng. Luo Feng tiba-tiba berbalik dan melihat makhluk terbang ke arahnya. Luo Feng melihat tubuh setinggi 2 meter itu ditutupi dengan emas redup dan mata seperti rubi. Itu logam K2 peringkat 626, pikir Luo Feng. Seorang pria peringkat 626 berani menantangku, kata Luo Feng. Dia merenggangkan lengan kirinya dan 52 bola hitam muncul. Aku akan menguji langkah keduaku padamu. Langkah kedua sangat rumit, namun itu sangat kuat sehingga ukirannya membutuhkan 52 bintang. Benang emas yang tak terhitung jumlahnya menghubungkan bintang-bintang dan dewa binatang sepanjang 1000 meter muncul. Dewa binatang itu padat, sisik di atasnya berbeda. Ekor yang tertutup sisik adalah yang terkuat. Sisik-sisik di bagian lain dewa binatang itu sepertinya tertutup debu, sedangkan di bagian ekornya bersih dan rapi. Ada getaran mistik hukum di dalamnya. Rasa agresivitasnya terpancar. Jutaan kilometer persegi ruang gemetar karena gambar dewa binatang. Tidak! Logam K2 yang awalnya sangat gembira, hampir mati ketakutan, dan menteleportasikan dirinya ratusan ribu kilometer jauhnya sambil berkata, maksudku, kamu tidak ada salahnya manusia. Aku datang ke sini atas nama Serigala Langit. Luo Feng berdiri di atas salju dengan dewa binatang agresif yang melayang di atasnya. Luo Feng memandang dewa binatang itu dengan puas. Dia melakukan gerakan ini karena dia ingin mencobanya dalam pertarungan nyata. Serigala Langit! Luo Feng memandang makhluk logam itu dari jauh, melambaikan tangannya, dan dewa binatang itu menghilang. 52 binatang jatuh dari langit ke telapak tangannya. Makhluk logam itu terbang menuju Luo Feng dengan hati-hati dan tersenyum dengan hormat. Dia mengeluarkan tablet peringkat. Tuan manusia, silakan lihat sendiri. Peringkat. Luo Feng membaca sekilas tablet dan mengamati peringkat dan hadiah yang ditawarkan Serigala Langit kepada semua orang di neraka es. Mengapa Serigala Langit begitu ingin menemukanku dan dia berjanji tidak akan membunuhku di depan umum? Aku akan memeriksanya. Setelah memikirkannya sebentar, Luo Feng memutuskan untuk pergi. Tonton aku ke sana, kata Luo Feng sambil memandang makhluk logam itu. K2 sangat senang dan berkata, Tuan manusia, betapa beruntungnya aku menjadi orang pertama yang bertemu denganmu. Aku akan membawamu ke istana penguasa neraka es selatan sekarang. Dia memindahkan dirinya dengan Luo Feng ke neraka es selatan. Luo Feng memandangi istana dari jauh dan tablet es dengan peringkat di sekitar istana. Tuan manusia, saya tidak berani teleportasi ke dalam. Jadi, ayo terbang saja ke sana, kata K2. Ayo pergi. Luo Feng mengangguk. Siu, 2 berkas cahaya bergerak menuju istana dan 2 pelayan disiagakan. Siapa? Siapa yang berani masuk tanpa izin?
Pelayan tingkat kaisar berteriak setelah melihat cahaya. Bukankah itu manusia? Mereka melihatnya dengan hati-hati. Itu manusia. Mereka bertukar kontak mata setelah mengidentifikasi manusia yang ingin ditemui tuan mereka. Akulah yang membawa manusia ke sini, kata Katuo sambil tersenyum. Beruntung bagimu, Katuo. Kamu akan mendapatkan perlindungan abadi dari tuanku, kata salah seorang pelayan. Manusia, Tuan telah menunggumu selama lebih dari 200 tahun. Ikutlah denganku, kalian berdua. Pelayan itu membawa keduanya ke istana. Luo Feng mengamati sekeliling dan bisa melihat binatang raksasa itu duduk di singgasananya. Itu adalah serigala langit dari ras iblis kerajaan. Serigala langit tampak sangat besar dengan tubuhnya yang lebih dari 10 km. Sedangkan bagi binatang bertanduk emas seperti semut dengan gajah. Manusia, matanya terbuka dan mengabaikannya. Serigala langit. Luo Feng memandang serigala langit dari jauh dan tersenyum. Kenapa kamu mencariku begitu bersemangat? Sehingga kamu membuat janji seperti itu kepada semua orang. Adakah yang kamu inginkan dariku? Tentu saja ada. Serigala langit memandang Katuo yang sedang membungkuk dengan hormat. Serigala langit berkata perlahan. Katuo, kamukah yang membawanya ke sini? Iya, jawab Katuo. Oke, kata serigala langit. Mulai sekarang, tidak ada yang berani menyentuhmu di sekitar istanamu. Ya, terima kasih, Tuan Serigala Langit. Katuo sangat senang hingga tubuhnya gemetar. Pergilah, serigala langit tidak ingin banyak berbicara dengan Katuo. Katuo menyambut serigala langit dengan hormat dan membungkuk kepada Luo Feng dengan rasa terima kasih sebelum meninggalkan istana. Luo Feng tidak bisa menahan perasaan untuk makhluk yang lebih lemah di neraka es. Pintunya pun tertutup. Pintu sudah tertutup dan hanya pelayanmu yang ada di sini. Luo Feng memandang serigala langit di singgasananya. Kamu bisa mengatakan apa yang kamu ingin katakan? Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu episode selanjutnya. Dadah. Ngantuk banget guys, semoga paham ya.